Itu yang namanya khamar dan judi adalah perbuatan setan. Mohon maaf Pak Bu, kadang-kadang orang ini kalau dituduh setan kau, marah. Orang dibilang temannya setan kau, marah. Dituduh setan, marah. Dituduh temannya setan, marah. Tapi mabok, tapi main judi, tapi nenggak narkoba, perbuatannya setan dilakukan, dituduh setan, marah. Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih kita nyawa, Allah yang membuat darah kita mengalir, begitu berhenti darah kita mati kita saudara. Allah yang buat jantung kita berdetak, Allah yang membuat paru-paru kita bernapas. Allah gak pernah minta bayaran atas udara yang kita hirup saudara. Tapi Allah sampai mengatakan kepada hambanya, hei hambaku yang mabuk, yang judi, yang narkoba, berhenti dong, berhenti, berhenti. 10 penekanan tentang haramnya khamar, tentang haramnya judi. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang kepada kita, hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya judi, yang namanya khamar, yang namanya narkoba, dengan segala jenisnya saudara, haram, 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 haram. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul majlis Ihya'us Sunnah Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Umar Hamdallah Al-Kaf. Begitu pula Al-Habib Khalid bin Syahab. Tidak lupa guru kita yang tadi menyampaikan nasihatnya yang begitu indah, Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alawi bin Yahya. Begitu pula Habib Raqi Bafaqih dan semuanya, para habaib, para sesepuh, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para habaib, para sesepuh, para ajengan, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjutkan, jam sabaraha itu? Jam 12 kurang seperempat. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah tobat beb. Orang Cipanas kira-kira jam 12 kurang seperempat tabligh akbar, lanjut atau jangan? Yang jawab sedikit, saya kagak mau lanjut. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul?
Saya pengen dengar semangatnya semua, angkat tangannya Cipanas. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, tadi dengan begitu indah saudara, kita mendengar Habib Bagir menyampaikan nasihat. Sebelumnya saudara-saudara kita, para penyandang tunarungu, menyampaikan nasihatnya untuk kita. Meskipun mereka penuh dengan keterbatasan saudara, tapi mereka tetap bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak bisa dakwah dengan lisan sekalipun, maka dakwah dengan jari jemari pun jadi saudara. Saya teringat dengan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapa yang perkataannya lebih baik dari orang yang dakwah kepada Allah, walaupun hanya dengan jari jemari saudara. Gak ada kata-kata yang lebih baik daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jari jemarinya akan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dengan segala keterbatasannya dia tiap mengajak kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada ormas, bahkan bukan mengajak kepada majelis, ormas, bahkan thariqah sekalipun saudara, hanya perantara untuk menuju Allah, tapi dakwah kepada Allah. Karena saudara, sebaliknya, kalau dakwah kepada Allah adalah perkataan terbaik, maka berarti dakwah kepada segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Allah itu adalah perkataan terburuk saudara. Ada mafhumul mukhalafah. Kalau dakwah kepada Allah adalah perkataan terbaik, maka dakwah kepada maksiat adalah perkataan terburuk. Dakwah itu artinya ngajak. Beb, emang ada orang ngajak kepada maksiat? Oh, zaman sekarang justru terang-terangan yang begitu saudara. Tadi Habib Bagir nyindir masalah slot. Masya Allah, sekarang berapa banyak iklan slot terang-terangan, luar biasa, disebar kemana-mana. Kita buka website yang dibuka website berita, iklannya iklan slot saudara. Buka video yang dibuka pengajian, iklannya iklan judi, iklan riba. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Saya Pak Bu, saya dipanggil Ustadz sama orang, walaupun saya bukan Ustadz, nggak pantas dibilang Ustadz, saya santri, tapi dianggap Ustadz sama murid-murid saya, sama orang. Saya guru, saya dosen, dianggapnya demikian. HP nggak pernah dipakai buat macem-macem Pak Bu. Tapi apa yang terjadi? Ada SMS di HP saya masuk, ayo pasang slotnya. Dia kagak tahu aing FPI saudara. Masya Allah, luar biasa. Ini yang namanya judi online merajalela di mana-mana saudara. Itu di Bogor saja, saya dapat data kemarin saudara, di Bogor saja perputaran uang judi online lebih dari 1 triliun rupiah. Ini jawab jujur-jujur nih. Ini muka-muka yang mulai khawatir nih urusan slot banyak nih saudara. Bu, kita ibu-ibu banyak loba yang jawab cuma sedikit, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, sekarang yang main slot ayah ente, ayah loba, 1 triliun lebih perputaran uang haram judi online. Itu baru Bogor, belum Cianjur, belum kota-kota lainnya saudara. Luar biasa. Bahkan PPATK kemarin buka data saudara. PPATK buka data di gedung DPR dan DPRD saudara. Itu ada 1000 lebih yang main judi online saudara. Innalillahi. Itu dakwah ila syaitan, dakwah mengajak kepada perbuatan syaitan. Padahal soal judi online saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Hada nidaul hub, panggilan cinta dari Allah buat orang-orang yang merasa di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merasanya di hatinya ada iman, maka wajib mendengarkan panggilan ini, saudara. Tapi kalau yang merasa di hatinya nggak ada iman sama Allah, silahkan skip saja, nggak usah didengarkan, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Habib, khamar itu apa, Habib? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang kapsul, mau yang pil, mau yang asap, mau yang tanam-tanaman, setiap yang memabukkan disebut khamar. Habib, kalau saatik kumaha Habib? Saatik Habib? Nyoba sedikit aja boleh nggak? Nggak sampai mabuk Habib. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya bikin mabuk, maka sedikitnya pun juga haram. Walaupun nggak sampai mabuk, saudara. Kenapa? Karena kalau boleh sedikit, lama-lama menjadi nggak boleh, haram walaupun sedikit. Apapun bentuknya, mau yang namanya miras, saudara. Anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu, anggur pink lagi, saudara. Gak ada urusan. Mau yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, tembakau, gorila, bahkan sampai kecubung. Tahu kecubung? Kemarin di Kalimantan Selatan saya baca berita, ada sekelompok anak muda mabuk kecubung. Wah, sampai tiduran di tengah jalan, saudara. Sebagian ada yang berenang di kobangan. Tahu kobangan? Di sawah, di got-got. Begitu ditanya, ngapain kamu berenang di situ? Saya lagi jalan-jalan di awan ketujuh. Ya. Ada satu lagi dikejar-kejar, mabuk kecubung nih, mabuk kecubung parah tuh. Walaupun nggak ada di undang-undang itu, saudara. Ada satu lagi dikejar-kejar. Begitu dikejar-kejar, kenapa? Ngaku Tuhan. Saya Tuhan, saya Tuhan. Kalau kamu Tuhan, kenapa lari-lari? Saya mau dibunuh sama Dajjal. Ya, Tuhan mabuk kecubung, ya. Kehet. Betul dah? Betul dah? Apapun bentuknya, kullu muskirin khamron, setiap yang memabukkan haram. Innamal khamru, kata Allah, yang namanya khamar, wal maisiru, dan maisir. Maisir itu ahli tafsir menyebutkan maknanya qimar. Qimar itu artinya judi, saudara. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, haram. Apapun bentuknya, mau yang di hotel bintang 5, saudara, mau yang pakai kartu, taruhan lagi kemarin tuh final Piala Eropa, Inggris lawan Spanyol. Taruhan banyak nih, ketahuan nih. Apapun itu haram. Kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Ansab pakai B, bukan pakai P. Kalau pakai P, ansab, amplop, saudara. Pakai B, ansab. Apa itu artinya ansab? Ansab itu menyembelih sembelahan yang dipersembahkan untuk berhala, saudara. Itu perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, disebut ansab. Yang keempat, wal azlam. Azlam itu juga bentuk perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Caranya bagaimana? Mengundi nasib dengan anak panah. Itu disebut azlam. Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Ini asab sama azlam perbuatan syirik. Khamr dan maisir dosa besar, walaupun bukan perbuatan syirik. Timbul tanda tanya, Habib, khamr dan maisir kan cuma dosa besar walaupun bukan syirik. Ansab dan azlam perbuatan syirik. Tapi kenapa di ayat ini disejajarkan? Saudara, Al-Imam Al-Baydawi menjelaskan dalam tafsirnya,
Sebetulnya yang mau dijelaskan di ayat ini adalah khamar dan maisir, saudara. Tapi Allah sejajarkan khamar dan maisir dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik. Kenapa? Saking Allah pengen tunjukkan betapa buruknya khamar, betapa buruknya judi, sampai disetarakan dengan perbuatan syirik, saudara. Jawab yang kompak, orang Cibodas, orang Cipanas. Sesuatu kalau Allah setarakan dengan perbuatan syirik, berarti jelek atau tidak? Baik atau buruk? Yang gak jawab jangan-jangan masih main slot nih. Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, rijsun. Yang namanya khamar dan judi Allah sebut dengan rijsun, kotoran. Walaupun satu botol harga jutaan, saudara, kotoran. Walaupun mainnya di hotel bintang 5, legal, resmi, kotoran. Sesuatu kalau Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Yang ketiga, kata Allah, min amali syaitan. Itu yang namanya khamar dan judi adalah perbuatan setan. Mohon maaf Pak Bu, kadang-kadang orang ini kalau dituduh setan kau, marah. Orang dibilang temannya setan kau, marah. Dituduh setan, marah. Dituduh temannya setan, marah. Tapi mabok, tapi main judi, tapi nenggak narkoba, perbuatannya setan dilakukan, dituduh setan, marah. Liar aing, saudara. Betul enggak? Betul enggak? Berarti sesuatu kalau Allah sebut sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat, saudara, kata Allah, fajtanibu, hindari dong hambaku, hindari. Allah tuh maha tahu. Kalau Allah suruh kita hindari sesuatu, berarti udah pasti buruk buat dunia akhirat kita, saudara. Karena di setiap nahi, sesuatu yang manhi anhu, sesuatu yang dilarang, itu pasti mengandung mafsadah, baik dunyawiyah atau ukhrawiyah, saudara. Kalau kita bicara maqasidus syariah, Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, begitu juga Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, itu menjelaskan kalau sesuatu dilarang oleh Allah, pasti dibaliknya mengandung mafsadah, keburukan-keburukan, saudara. Yang kelima, kata Allah, la'allakum tuflihun. Kalau kamu hindari itu khamar dan judi, kamu akan beruntung. Tapi kalau kamu tidak hindari, tetap kamu makan itu khamar, kamu konsumsi itu narkoba, kamu mainkan itu judi, kamu akan buntung. Jawab yang kompak, orang Cipanas, suaranya saya mau dengar. Jangan kalah sama saya, suaranya udah habis begini, saudara. Baru keliling, semalam acara di Gampang Surade, 2 tempat. Malam sebelumnya di Garut, saudara. Malam sebelumnya Ciamis, Tasik. Masya Allah, doain biar sehat walafiat. Obat saya, kalau ngelihat orang Cipanas semangat, hilang rasa capeknya, saudara. Jawab yang kompak, orang Cipanas. Kalau sesuatu Allah katakan manakala ditinggalkan bikin beruntung, kalau dilakukan bikin buntung. Sesuatu yang kalau dilakukan bikin buntung, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Kalau bahaya kenapa masih dilakuin? Betul tuh? Berapa tadi? 5. Yang ke-6, ini baru urusan khamar dan judi doang nih, udah sampai ke-6, saudara. Yang ke-6, apa kata Allah? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Kata Allah yang ke-6, itu yang namanya setan ingin menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar adawah, permusuhan. Kampung sama kampung ribut gara-gara mabok, ayak loba. Bu, ya, ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doain 7 turunan selamat dari khamar dan judi.
Saya kemarin baca berita, Bu. Di berita ada polwan. Tahu polwan? Polisi wanita. Di berita ada polwan punya suami polisi. Apa yang dilakukan polwan ini? Bakar suaminya sampai mati, saudara. Bu, istri bakar suami, jahat tidak? Akhirnya dilacak, dicek, kenapa nih bisa istri bakar suami? Begitu dicek ternyata, saudara, itu istri kesel karena suaminya begitu dapat gaji, gajinya dihabiskan buat main judi online. Bu, istri marah sama suami, kesel gara-gara gajinya dihabisin buat judi online. Saking keselnya itu istri bakar suami. Wajar tidak? Astagfirullahaladzim. Beb, istri bakar suami wajar, Beb? Beb, saya nggak berani lanjut ceramah, Beb. Takut dibakar. Wah, gawat nih. Lo hati-hati lo, main judi aja dibakar, apalagi kawin lagi lo. Ya nggak wajar, Bu. Lu gila, bakar laki wajar. Ya bakar laki salah atau tidak? Ya salah, nggak boleh. Tapi suaminya ngabisin duit buat main judi, salah atau tidak? Udah gitu kalah lagi. Kalau menang salah atau benar? Wah, biar menang baru loh. Saudara, yang saya pengen garis bawahi, Allah katakan setan menjadikan yang namanya khamar dan judi sebagai alat untuk menebarkan permusuhan. Suami istri saling cinta, saling sayang, gara-gara khamar dan judi saling bakar. Saudara, kalau begitu setan sukses atau tidak? Kemarin, Pak, saya mau berangkat ceramah dari Megamendung ke arah Cisarua 2 minggu lalu kurang lebih. Kalau tadi Habib Bagir ngelihat orang bunuh diri di depan mata, ini saya depan mata juga nih, sama-sama depan mata, live, saudara, live. Begitu saya turun tuh di jalanan yang agak sempit, bukan ke jalan besar, bukan, masih di jalan sempit tuh, dari Megamendung ke bawah ke Cisarua, jalannya masih agak sempit, jalan alternatif. Tahu-tahu ada mobil parkir tengah jalan. Saya lihat, ini siapa jagoan parkir di tengah jalan ini, nutupin jalan, saudara. Saya suruh sopir saya, si Daron, deketin, Rom, deketin. Begitu saya deketin, ternyata ada masyarakat udah ramai di sekitar situ, saudara, laki-laki. Deketin lagi, saya bilang. Begitu saya deketin lagi, ternyata pengendara mobil itu suami istri, laki perempuan. Apa yang terjadi? Mobilnya ditinggal di tengah jalan, itu suami lagi gebukin istri di tengah jalan, saudara. Masyarakat lagi misahin. Saya heran, kok bisa laki gebukin bini di tengah jalan? Saya cek, ternyata lagi begini. Ngapain? Fly, saudara. Mungkin dia lagi berasa jadi malaikat penyiksa di neraka. Lu gile, laki bini saling cinta, saling sayang, gara-gara khamar suami gebukin istri di tengah jalan. Dan saya tahu, mudah-mudahan di sini nggak ada yang ngalamin seperti itu. Berapa banyak di rumah tangga istri mengalami kekerasan, penyiksaan, bahkan pembunuhan gara-gara suaminya mabuk, hilang akal, saudara. Berarti setan sukses atau tidak? Itu baru yang ke-6. Yang ke-7, wal baghdha, kebencian. Setan jadikan khamar dan maisir, judi, sebagai alat untuk nebar kebencian. Yang ke-8, saudara, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan maisir sebagai alat untuk mencegah hambanya dari zikir. Yang ke-9, saudara, setan menjadikan khamar dan maisir wa anis shalah, untuk mencegah manusia dari sholat. Jawab yang jujur, orang Cipanas. Orang kalau udah mabuk diajak sholat susah ente? Orang narkoba diajak sholat susah ente? Orang kalau udah asik judi diajak sholat susah ente? Masya Allah, luar biasa, saudara. Itu yang ke-9. Yang ke-10, apa kata Allah Ta'ala? Fahal antum muntahun. Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih kita nyawa, Allah yang membuat darah kita mengalir. Begitu berhenti darah kita mati kita, saudara.
Allah yang buat jantung kita berdetak, Allah yang membuat paru-paru kita bernapas. Allah nggak pernah minta bayaran atas udara yang kita hirup, saudara. Tapi Allah sampai mengatakan kepada hambanya, hei hambaku yang mabok, yang judi, yang narkoba, berhenti dong, berhenti, berhenti. Masya Allah, saudara. Andai kata Allah larang kita dengan satu larangan, kemudian Allah nggak nyebutkan alasannya, saudara, maka itu sudah lebih dari cukup untuk kita meninggalkan, saudara. Sekali lagi saya tegaskan, perhatikan baik-baik. Andai Allah ngelarang kita dengan satu larangan, tapi Allah nggak nyebutin alasannya apa, maka sudah kewajiban kita sebagai hamba untuk meninggalkan hal tersebut, saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan alasan, makin kuat kita harus meninggalkan. Apalagi kalau Allah sebutkan 10 penekanan, ini baru satu ayat, baru satu rangkaian ayat, belum hadis yang lain, belum ayat yang lain. 10 penekanan tentang haramnya khamar, tentang haramnya judi. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang kepada kita, hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya judi, yang namanya khamar, yang namanya narkoba, dengan segala jenisnya, saudara, haram, 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 haram. Tapi masih ada yang melakukan, saudara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di momentum tahun baru Islam 1446 Hijriah ini, ayo yang masih bersinggungan dengan barang-barang haram ini segera berhenti, saudara. Yang masih narkoba, mau nunggu overdosis, suul khatimah. Yang masih suka mabok, berapa banyak yang mabok-mabokan masih muda karena nyetir kecelakaan, meninggal suul khatimah dalam keadaan mabok, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Yang masih menyentuh barang-barang haram judi, saudara, itu yang Anda makan uang haram, itu yang bikin Anda susah sholat, yang bikin Anda gampang maksiat, dikasih ke anak, anaknya jadi anak durhaka, dikasih ke istri, istrinya jadi istri durhaka. Oh, sampai kapan berhenti kalau nggak sekarang? Ayo tanamkan, berhenti, Allah yang bantu nanti, saudara. Berhenti, kembali kepada Allah, jawab panggilan cinta dari Allah. Juga yang punya lembaga-lembaga pendidikan, tolong perhatikan anak-anak didiknya. Kalau mulai mencurigakan, lihat, kontrol, saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ngasih anaknya handphone, dicek handphone anaknya. Jangan udah kelilit baru nyesal, saudara. La ilaha illallah. Begitu juga pemerintah Republik Indonesia, khususnya Polri dan BNN, saudara. Saya minta dengan hormat, tolong serius tangan yang namanya narkoba. Tolong serius ini tangan yang namanya judi, saudara. Saya mengapresiasi Polri, BNN. Banyak bandar-bandar narkoba kecil yang ketangkap. Banyak, saudara, yang namanya, saudara, itu kurir-kurir. Begitu pula pengedar-pengedar yang ketangkap. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Kami mengapresiasi, saudara. Tapi kami minta jangan hanya itu. Itu yang mengendalikan triliunan bos di atas-atasnya, itu yang mesti ditangkap paling awal, saudara. Karena kalau 1000 kurir ditangkap, 1000 yang namanya pengedar ditangkap, tapi yang mengendalikan triliunan di atas-atasnya tidak tertangkap, mereka bisa ganti dengan 1000 kurir lain, 1000 pengedar lain, saudara. Begitu juga judi. Polisi nangkap operatornya, kita terima kasih, jazakumullah khair, kita bangga, kita senang, saudara. Polisi nangkep yang namanya pegawai-pegawai judi online, bagus, kita terima kasih, mereka layak untuk ditangkap, dihukum. Tapi jangan cuma itu nggak menyelesaikan masalah, saudara. Tolong bos-bosnya yang mengendalikan triliunan itu yang ditangkap. Habib, mungkin belum terlacak, Habib. Habib, mungkin tempatnya belum ketemu, Habib. Saudara, saya tahu di penjara-penjara itu yang namanya kurir-kurir, yang namanya pengedar-pengedar, ada yang ketangkapnya di hutan, ada yang ketangkapnya di gunung, ada yang ketangkapnya di tengah laut, ada yang ketangkapnya di pulau. Kalau kurir-kurir bisa ketangkap di tempat yang jauh, kenapa bos-bos besarnya begitu sulit untuk ketangkap, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan resiko, saudara. Kartel-kartel narkoba nggak akan senang atas apa yang saya sampaikan. Mafia-mafia judi nggak akan senang. Ini resiko. Saya bisa jadi dibunuh gara-gara ini, na'udzubillah.
Mungkin saya bisa dicelakakan gara-gara ini, saudara. Tapi nggak ada urusan sabodo teh. Aing nggak peduli, saudara. Kalau kita diam, maka anak-anak kita yang lebih bahaya, cucu-cucu kita yang lebih bahaya, jamaah majelis kita yang lebih bahaya, santri-santri kita yang lebih bahaya. Maka nggak ada urusan apapun resikonya, mau dicaci, mau dimaki, mau diteror, mau diintimidasi, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, saya akan terus mengumandangkan perang melawan judi, melawan narkoba, melawan minuman keras, melawan kemunkaran. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah, jangan pernah mundur sampai terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya semua Cipanas, jawab yang kompak. Siap perang melawan judi? Orang keras siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba? Siap perang melawan minuman keras? Siap berantas narkoba, judi dan semua kemaksiatan dari negeri kita? Nanti ente ditangkap. Jawabnya apa? Sabudu teuing. Jawabnya apa? Kurang sedap. Jawabnya apa? Nanti diteror, nanti disamperin preman, nanti dibunuh. Maju terus, yakin, betul. Semua angkat tangannya Cipanas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Jadi ada yang ngajak kepada Allah, ada yang ngajak kepada neraka. Na'udzubillah min. Belakangan ini juga, saudara, ada juga yang ngajak kepada maksiat. Padahal di mimbar-mimbar dakwah kelihatannya pengajian, tapi ngajaknya maksiat. Ada. Kalau tadi tuh saudara-saudara kita dari Tungarungu ngajak kepada Allah, ngajak orang sadar, ingat mati, ingat akhirat. Tapi ini ada orang di mimbar-mimbar, di tempat-tempat yang kelihatannya tempat ilmu, tapi ngajak kepada maksiat. Maksiat apa, Habib? Ada lagi yang ngajak kepada maksiat at-ta'nu fil ansab. Ini ramainya di media sosial, bibit-bibitnya mulai ditebar, walaupun di masyarakat nggak diterima sama masyarakat. Tapi kalau didiamkan di media sosial ini bahaya, saudara. Apa itu artinya at-ta'nu fil nasab, Habib? Mari saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, ini udah jam 12 lewat. Kira-kira lanjut apa jangan? Orang kompak, kurang semangat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semangatnya Cipanas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Apa itu at-ta'nu fil nasab, Habib? Saudara, perhatikan baik-baik di dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi, ada 4 hal yang termasuk perbuatan jahiliyah. Orang jahiliyah nggak ninggalkan 4 hal ini, saudara. Yang saya pengen bahas 2 di antaranya. Yang pertama, kata Nabi, al-fakhru fil ahsab. Termasuk perbuatan jahiliyah, membangga-banggakan garis keturunan. Hanya bisa banggain garis keturunan, hanya bisa banggain nasab. Ilmunya nggak ada, akhlaknya buruk, amalnya buruk, tapi hanya bisa banggakan nasabnya. Siapapun dia, mau Habibnya, saudara, yang keturunan Nabi, hanya bisa mengatakan aing cucunya Nabi. Atau yang cucu wali, hanya bisa banggakan kakek aing. Yang cucu kiai, hanya bisa banggakan kakek aing. Cucu sultan, cucu siapapun, kalau hanya bisa banggakan nasab tanpa beramal baik, itu perbuatan jahiliyah. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, saudara. Kalau ada orang punya nasab mulia, tapi tidak berilmu, beramal baik, berakhlak mulia, saudara, nasabnya hanya akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, saudara. Yang kedua, kata
adalah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, saudara. Jadi membangga-banggakan nasab saja itu perbuatan jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Dalam hadis lain, hadis sahih, riwayat sahih Muslim, apa kata Nabi, saudara? Ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang. Dua perbuatan ini merupakan bentuk kufrun, kata Nabi. Kata ulama hadis, maksudnya di sini adalah ay min khisalil kuffar. Dua hal ini termasuk perbuatannya orang kafir, saudara. Maksudnya apa? Ay minal kabair. Kalau dilakukan oleh muslim termasuk dosa besar. Apa dua perbuatan tersebut? Kata Nabi, salah satu diantaranya adalah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi Nabi mengatakan nyerang nasab orang lain, satu, perbuatan jahiliyah. Dua, merupakan kebiasaannya orang-orang kafir kala itu, saudara. Na'udzubillah min. Habib, contohnya nyerang nasab kumaha Habib? Abdi teu ngerti Habib. Biarkan ulama yang menjelaskan. Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami'us Shaghir, begitu juga dalam kitab beliau yang lain yaitu At-Taisir, Al-Hafidh Al-Munawi menjelaskan maksud daripada nyerang nasab adalah binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahiri syar'i bi an yaqul fulan laysa min dzurriyyat fulan, fulan laysa min dzurriyyat fulan. Kata Imam Al-Hafidh Al-Munawi, yang dimaksud dengan perbuatan ta'an fi nasab yang Nabi sebut sebagai perbuatan jahiliyah adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah secara pandangan syariat. Syariat sudah mengakui, ulama-ulama syariat dari dulu ngakui. Tahu-tahu ada yang datang mengatakan, oh ini fulan bukan dzurriyyat fulan, fulan bukan dzurriyyat fulan, fulan bukan dzurriyyat fulan. Itu namanya qadhun fin nasab, at-ta'nu fin nasab, perbuatan jahiliyah. Yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad. Kalau yang ngomong saya, silakan Anda injak-injak omongan saya. Omongan saya bukan apa-apa. Tapi kalau omongan Rasulullah, maka ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah pembahasannya dari wahyu, saudara. Maka kita lihat sekarang, masya Allah, saya kasih contoh gampang dan nasab habaib Ba'alawi. Saya nyebut begini bukan nyari pembelaan, lah, asya wa kallah. Pengakuan itu datangnya dari ulama-ulama besar. Saya ngomong begini bukan bangga-banggaan nasab jahiliyah kalau hanya banggakan nasab. Saya ngomong ini karena kesian kalau ada umat yang nggak tahu akhirnya jatuh dalam dosa ta'an fin nasab, ikut-ikutan padahal Nabi ancam itu perbuatan, saudara. Masya Allah, nasab habaib Ba'alawi ada yang menganggap putus, saudara, dikampanyekan di mana-mana, entah apa tujuannya. Saudara, dakwanya bukan ngajak ke jalan Allah, tapi dakwanya ngajak kepada maksiat ta'an fin nasab. Padahal nasab habaib itu nasab yang thabata fi dhahiri syara', nasab yang dianggap sah oleh syariat. Buktinya ada pengakuan dari ulama-ulama, saudara, dari generasi ke generasi. Saya pribadi ngumpulkan, Pak Bu, saya pribadi ngumpulkan itu dari luar habaib non Ba'alawi yang mengakui keabsahan nasab Ba'alawi atau mengakui status mereka sebagai sadah atau sebagai asyraf atau sebagai Husaini, cucu Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saudara, itu yang saya dapatkan, saya pribadi nggak kurang dari 140 referensi, saudara. Nggak kurang dari 140 ulama. Itu baru saya santri yang ngumpulin. Bagaimana ulama yang ngumpulin, saudara? 140 ulama non Ba'alawi. Itu baru yang bicara, belum yang nggak bicara, belum yang nggak nulis kitab. Masya Allah. Di antaranya ulama-ulama besar. Ada Al-Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk, ngakuin nasab Ba'alawi. Ada Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir. Ada Al-Imam, saudara, Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Hanafi yang ngarang kitab Tajrid Shorih. Tajrid Shorih itu mukhtasar Sahihul Bukhari yang dibaca di pesantren-pesantren Salafi. Beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di dalamnya ada pengakuan terhadap nasab Ba'alawi. Padahal di situ ada Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, saudara. Disebutkan dengan tahun wafatnya secara persis, saudara. Nggak sampai di situ. Ada lagi Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman.
Tuhfatul Zaman ini bukan kitab kaleng-kaleng. Kata Imam Sakhawi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjadikan Tuhfatul Zaman sebagai rujukan, saudara. Itu kata dalam Tuhfatul Zaman diakui Nasab Alawi. Ulama Hadramut sendiri ada Imam Abdurrahman Al-Khatib. Begitu juga ada Bamakhramah dalam Qiladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahar. Begitu juga ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini saya mau tanya di sini, ayah santri? Ayah santri? Ayah loba? Ayah loba? Santri ngaji Fathul Muin te? Ngaji Fathul Muin? Di Fathul Muin itu ada kata-kata qala syekhuna. Kalau disebutkan qala syekhuna, siapa yang dimaksud? Ibnu Hajar Al-Haytami, saudara. Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtad, pengarang Al-Imdad Bisyarhil Irsyad, saudara. Beliau punya tabat, kumpulan sanad. Di dalam tabatnya ketika menyebutkan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, menyebutkan nasabnya sampai Rasulullah sebagai sanad libasul khirqah, kata Ibnu Hajar apa? Mereka semua adalah alul bait. Ibnu Hajar yang ngomong, saudara. Begitu juga Imam Al-Hafidz As-Sakhawi. Begitu juga ada seorang ulama besar, Al-Amir As-Sun'ani, pengarang Subulus Salam. Itu dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, itu yang namanya Ba'alawi Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Itu Amir Sun'ani, pengarang Subulus Salam secara Bulughul Maram, di dalam salah satu kitabnya, saudara. Begitu pula ada Imam Ibnul Imad Al-Hambali dari madhab Hambali. Bahkan ada Murtadha Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya Ulumuddin, sampai tulis kitab tentang nasab Ba'alawi Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Ba'alawi. Bahkan beliau menyebutkan Ba'alawi Husaini dalam kitabnya Tajul Arus bi Syarhil Qamus. Begitu pula ada Imam Asy-Syarqawi yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Itu dia punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah. Di dalamnya ada satu ulama dari marga Al-Idrus disebut oleh Syarqawi sebagai Al-Husaini, saudara. Asy-Syarqawi yang mengatakan. Begitu pula, saudara, ada yang namanya Imam Bakri Syato. Siapa Bakri Syato? Pengarang I'anatul Talibin. Beliau nulis biografi gurunya yang namanya Sayyidina Imam Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam biografi gurunya Syed Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato mengatakan bahwasanya Ba'alawi adalah sadah. Sadah itu panggilan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ, saudara, An-Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, mengatakan apa? Ijma kata Nabhani tentang absahan nasab Ba'alawi. Bahkan begitu pula Syekh Haji Nawawi Al-Bantani, saudara, Syekh Nawawi Bantani dalam kitabnya, saudara, Syarah Qutulujen. Saya sudah bahas kemarin pas ceramah di Cipanas itu. Omongan Kiai Nawawi Al-Bantani. Begitu pula Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama kebanggaan Cianjur, saudara. Kiai Abdullah bin Nuh itu sampai nulis satu kitab tentang Al-Imam Al-Muhajir. Abdullah bin Nuh panjang lebar bahas tentang nasabnya Ba'alawi. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu Kiai Abdullah bin Nuh punya kitab, saudara. Masih banyak kiai-kiai yang lain, saudara. Termasuk Buya Hamka. Saya dapat tulisan Buya Hamka, pendiri MUI pertama, bahwasanya beliau mengatakan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa mengakui nasab Ba'alawi, ulama-ulama besar. Terakhir kemarin Syekh Ali Jum'ah yang paling baru nih, Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir. Gara-gara di Indonesia ada ribut-ribut masalah nasab Ba'alawi, ada yang nanya sama Syekh Ali Jum'ah, "Syekh, itu bagaimana nasab Ba'alawi menurut antum, Syekh?" Apa kata Syekh Ali Jum'ah? "Amma nasab Ba'alawi fahuwa thabitun indana bil ijma'," kata Syekh Ali Jum'ah. Itu ijma, sah nasabnya. Menurut kami ijma, sepakat. Kata Syekh Ali Jum'ah, orang yang mengatakan membatalkan itu perkataannya didasari karena kebodohan. Itu kata Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti Mesir, saudara. Semua ulama, saudara, saya nemuin gak kurang dari 140. Tahu-tahu ada orang ngotot membatalkan, saudara. Masya Allah, ceramah di mana-mana, ulama semuanya disalahkan, ulama semuanya dianggap gak ngerti, ulama semuanya dianggap bodoh. Saudara, andai kata nasab Ba'alawi terputus, maka yang akan pertama protes ulama-ulama tadi, saudara. Karena kalau mereka diam, ancaman orang yang bohong atas nama Nabi dilaknat, orang yang bohong atas nama nasab dilaknat. Kalau ulama-ulama tadi mengetahui, padahal menurut mereka terputus, saudara, maka mereka semuanya dosa besar. Kenapa mereka setuju? Karena menurut mereka standarnya tersambung, menurut syariat, menurut ilmu nasab. Yang bilang putus cuma bin Sarman. Betul tak? Betul tak? Terus dia ngoceh. Saya tantang, siapapun yang berani debat dengan saya, debat 3 hari 3 malam. Wah, aing jawab tantangannya, saudara. Saya samperin ke Banten, ke
ketika Kesultanan Banten mengadakan, saudara, didampingi dan bersama Kiai Haji Ahmad Quthubi Jailani. Saya nggak ajak dia ke Jakarta, nggak, saya yang samperin ke Banten, dekat rumahnya. Begitu saya datang ke Banten, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam, orangnya kabur, al-kabur. Udah begitu apa katanya, saudara? Walaupun sedunia mengatakan Mbak Alawi sah, saya tidak akan mengakui. Siapa yang butuh pengakuan? Lu. Betul tak? Betul tak? Saya kadang-kadang bingung, Pak Bu, ya Allah, kok ada orang begini ya? Saya bingung, ini ada apa kok ada orang begini? Liar aing liatnya, liar, saudara. Ada apa nih? Begitu saya cek, saya teliti, oh pantas begini. Ternyata temennya yang bisa ngomong sama semut, saudara. Cium tangan lagi, Beb. Cium tangan. Sama Balawi katanya haram cium tangan. Sama yang ngomong sama semut cium tangan, saudara. Bukan sama semut doang ngomongnya, ngomong sama malaikat penurun hujan. Minta kagak diturunin, habis itu turun hujan deras, saudara. Ngomongnya sama bidadari, terakhir ngomong sama cacing. Katanya cacing nanti di akhirat akan nuntut, kenapa lu pakai gue buat mancing di empang? Wah. Dan menariknya, saudara, apapun yang dibahas makoli bahasanya. Cuman bedanya kalau sama semut volumenya dikecilin. Wa makali inna rahmatan lafi Allah. Keprok atuh. Biasanya yang dikeprokin monyet. Masya Allah. Edante. Ini keedanan yang pede, saudara. Iya. Kenapa saya katakan edan? Saya bukan ngina. Habib kok ngina? Enggak, saya nggak ngina. Ini edan bahasanya ulama, saudara. Saya nggak nyaci, saya nggak ngina, saudara. Edan bahasanya ulama. Az-Zufar. Zufar ini ulama madhab Hanafi. Beliau mengatakan apa? Ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhta'tu, walakin nadhartuhu hatta yujan. Kata Az-Zufar, aku kalau ngajak diskusi sama orang, aku nggak ngajak diskusi dia sampai dia ngaku salah, enggak. Tapi aku ngajak dia diskusi adu argumen sampai yujan, sampai dia gila. Muridnya nanya, "Fakaifa yujan?" Wahai Imam Zufar, bagaimana orang bisa gila? Kata beliau, edan itu, gila itu bi an yakula ma la yakuluhu ahad. Kalau orang sudah punya berpendapat yang nggak disampaikan pendapat itu oleh siapapun, nabrak pendapat semua ulama, itu bukan pinter. Eta namina jelas tidak? Jadi ini saya hinaan ilmiah, saudara. Ini bukan hina, ini bahasanya ulama. Orang kalau sudah mengatakan pendapat yang menabrak semua ulama, itu namanya edan, saudara. Yujan, itu gila, saudara. Makanya apa ini apa? Kita yang kita tahu dulu ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh, para kiai, aulia, solehin, hubungannya baik sama para habaib. Indah, nikmat. Ya walaupun habaibnya yang bangor-bangor, ayah. Yang bangor akan mempertanggungjawabkan kebangorannya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi enggak, tetap ya baik, hubungannya harmonis. Apalagi sama ulama-ulamanya habaib, sama aulia-aulianya habaib. Mereka indah hubungannya. Kalau kata Habib Bagir, karena tujuannya semua Allah. Begitu tujuannya dunia, baru ribut, saudara. Makanya saya katakan, kalau tujuannya ilmiah, nggak ada orang ilmiah ngomong sedunia mengatakan saya nggak akan ngakuin. Nggak ada orang ilmiah begitu, saudara. Kalau udah orang ilmiah itu mengatakan, coba dalilnya menurut ilmu nasab, menurut ilmu fikih, itu baru ilmiah. Tapi kalau bikin standar sendiri, semua ulama dianggap bodoh, semua ulama dianggap nggak ngerti, itu bukan ilmiah. Semua ulama disalahkan, itu namanya kebencian, saudara. Itu namanya hasud, itu namanya provokasi, itu namanya, saudara, sadar atau tidak sadar, ngadu domba umat. Kenapa? Karena kalau sampai habaib kiai bersatu, kemaksiatan nggak akan berani, kezaliman nggak akan berani, kemunkaran nggak akan berani. Tapi habaib kiai dibikin ribut, akhirnya umatnya mau dibikin ribut. Kalau habaib kiai sampai ribut, saudara, apa yang terjadi? Kemaksiatan merajalela, judi di mana-mana, kemunkaran di mana-mana, LGBT di mana-mana, kezaliman di mana-mana, korupsi di mana-mana. Sudah. Makanya saya sampaikan di mana, saudara, tempat hati-hati. Kalau ada yang mau coba ngadu domba habaib kiai, lawan, sudah nggak ada urusan. Siapapun backingnya, apapun yang dilakukan, lawan. Kalau mereka menggunakan politik belah bambu,
kita lawan dengan politik sambung bambu, saudara. Kalau mereka menggunakan politik pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Kalau mereka menggunakan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Cipanas, kalau ada yang adu domba Habaib Kiai, diam karena tolawan. Diam karena tolawan. Siap lawan pengadu domba, siap lawan pemecah belah umat, siap lawan pemecah belah NKRI, siap berjuang bersama para habaib, siap berjuang bersama para kiai. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.